Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya. Kerap dijadikan ajang perjudian, sebuah arena sabung ayam di Jember, Jawa Timur digerebek polisi. Aksi kejar-kejaran mewarnai upaya penangkapan sejumlah penjudi yang berusaha kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Layaknya lomba lari adu cepat, begitulah situasi kejar-kejaran petugas kepolisian dengan sejumlah pria pelaku judi sabung ayam ini. Mereka sontak berhamburan meninggalkan arena judi di pasar tradisional Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Jember saat mengetahui kedatangan petugas. Sejumlah pelaku berusaha kabur ke tengah perkampungan, sementara sebagian sisanya menghilang ke area persawahan sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara agar mereka menyerahkan diri. Meski berusaha lari sekuat tenaga, sejumlah pria diduga pelaku judi itu pun berhasil diamankan. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa 7 ekor ayam aduan serta 7 unit motor milik para pelaku. Dan ketika kami tiba di TKP, kami mendapati sekelompok orang-orang yang sedang melakukan atau mengadu ayam jago yang dibatasi dengan kain pembatas. Para terduga pelaku berikut sejumlah barang bukti dibawa ke Mapolsek Jenggawah untuk menjalani pemeriksaan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ya, kita doakan bersama semoga kebiasaan buruk dan permasalahan sosial seperti hal tersebut segera diberantas oleh para petugas berwajib. Nah, Pak Ustaz, sudah jelas dalam Islam bahwa seluruh permainan yang di dalamnya ada perjudian hukumnya haram. Bahkan judi bisa mengakibatkan kecanduan dan juga membuat harta benda hilang secara sia-sia. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz melihat hal tersebut mengenai penyakit masyarakat judi? Ya memang judi sering sekali kita bahas ya di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah 90 dan 91 bahwa bersamaan dengan minum-minuman keras, bersamaan dengan mengundi nasib, itu adalah merupakan ridsun min amali syaitan. Itu adalah merupakan amal perbuatan setan. Yang kalau bahasa atau redaksi Qur'annya dalam memberikan larangan kepada kita adalah fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, kalau kita mau sukses, mau berhasil, mau kaya raya, mau bahagia dunia akhirat adalah kita menjauhi ya perbuatan judi. Dan ini memang sebenarnya sih ya memang mentalitas ya. Kalau mereka semuanya digerebek seperti ini, ya bagusnya memang diberikan pembinaan ya untuk mencari rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal itu manfaatnya sangat banyak ya. Nanti juga kepada anak-anak kita, kemudian juga kepada diri kita sendiri. Karena rezeki yang halal, anak-anak yang kita beri makan dari rezeki yang halal, bukan dari perjudian, itu akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian kalau dia belum punya keluarga, belum punya anak, belum punya istri, dia nikmati sendiri bahwa manabata min haram, apa-apa yang tumbuh di daging kita dari sesuatu yang haram ini, fannaru aula biha, maka neraka itu lebih pas untuk memakan jasad yang dagingnya tumbuh dari makanan-makanan yang haram, yaitu salah satunya adalah kasbul haram, dengan cara mencari rezeki dari jalan yang haram. Ya, salah satunya adalah perjudian. Walaupun mungkin orang bilang kita cuma ya kelas 100-200 ribu, kelas 1-2 juta, bukan kelas misalnya puluhan bahkan sampai miliaran misalnya. Ini bukan lihat dari jumlah ya, tapi kita lihat bahwa ini adalah tata cara mencari rezeki yang tidak diperkenankan oleh syariat, dan itu nanti dampaknya sangat banyak bagi keluarga, bagi pribadi, bagi diri. Orang-orang yang mencari rezeki dari cara yang haram seperti ini akan juga mempengaruhi kehidupannya. Kalau dia berumah tangga, rumah tangganya juga mungkin tidak akan menemui apa yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah ya. Dan kalau dia makan sendiri ya dia seperti orang yang sedang memasukkan bara api ke dalam perut mereka. Pasti ya, walaupun dia punya harta, walaupun misalnya dia punya kendaraan, punya rumah, mereka tidak menjadi orang-orang yang hidup tenang dengan harta yang mereka miliki. Ya, tapi banyak orang yang kemudian berbandi peluh, mengayuh beca, menarik bajai, menarik angkot ya.
mencari receh untuk setoran, ya, bermandi peluh, ya, panas terik, ya, itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Bahkan Nabi, ya, saat memberikan seperti kail gitu, ya, memberikan kapak supaya seseorang pergi ke hutan dan mencari kayu bakar. Saat orang itu mencari dan kemudian menjual kayu bakar itu, ya, dan kemudian mendapatkan bayaran air dan kurma, Rasulullah pun berkenan untuk mencicipi air dan kurma yang dicari dengan keringat yang membasahi seorang yang pekerja keras tersebut. Ini menunjukkan bahwa itu adalah rezeki atau harta halal yang penuh dengan keberkahan. Gitu, Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, ini mengenai permainan adu hewan seperti kasus tadi, sabung ayam, lalu ada juga adu ikan cupang, adu anjing, dan biasanya permainan baru akan diberhentikan saat salah satu hewan lelah dan juga terluka. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Ustaz dalam hal tersebut? Ya, ini ada tambahan lagi, ya, kalau menggunakan hewan, ya, ini termasuk orang yang melakukan kezaliman kepada hewan. Kita sendiri dalam Islam sering sekali saya bahas, kita kalau lagi haji umroh, larangan memetik atau mencabut, memotong tumbuh-tumbuhan. Ini sungguhnya mengajarkan kita untuk peduli akan lingkungan. Ar-rifqu bil hayawan, lembut kepada hewan, tumbuhan, ya, supaya misalnya kita juga menjaga. Seorang wanita yang ahli ibadah pun kalau dia berbuat zalim kepada kucing misalnya, ya, dia akhirnya menjadi ahli neraka. Ini kan punishment atau hukuman yang berat. Dia dijatuhkan kepada orang yang merusak lingkungan dan berbuat jelek kepada binatang. Sementara wanita pelacur mendapatkan ampunan dari Allah karena dia memberikan minum seekor anjing. Nah, ini kan berarti kita memang diperintahkan untuk berbuat baik. Karena semua yang memiliki jiwa atau memiliki nyawa itu makhluk Allah yang perlu kita sayangi. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang maha penyayang itu akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Sayangi semua makhluk Allah yang ada di dunia, maka yang di langit akan menyayangi kita semua. Ayamkah, ya, atau hewan-hewan yang lain kah, ya, maka ya kalau kita memeliharanya, memberi makan itu adalah sedekah, dan kalau pada saatnya yang tepat kita menyembelihnya, juga menyembelih dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan, karena itu memang sudah diajarkan di dalam agama. Tapi menyiksanya, mengadunya, memberikan luka kepada mereka, ya, kambing, sapi atau apapun, ya, yang memberikan mereka sesuatu yang kalau kita pun dilakukan seperti itu kita nggak mau, maka ini adalah merupakan kezaliman yang berbuah dengan dosa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Baik, pertanyaan terakhir Pak Ustaz, ini biasanya manusia akan bertobat ketika sudah menerima hal yang sesuatu tidak diinginkan begitu. Nah, ketika para penjudi ini merasakan harta bendanya habis ketika judi dan mereka ingin bertobat seperti itu. Nah, ini bagaimana cara bertobat mereka agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, baik, memang kalau judinya sudah selesai misalnya, dia mau bertobat, itu syaratnya cuma 3 sih. Berhenti, nyesel, dan tidak ngulangin lagi. Berhenti, nyesel, nggak ngulangin lagi. Itu Al-Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan seperti itu. Tapi kalau ada yang hubungannya dengan hakul adami, hak anak Adam, misalnya gini, dia taubatnya itu pas menang saat hari itu. Ya, menang saat hari itu misalnya dapat sekian juta. Kalau dia taubat, kemudian dia bagiin lagi kepada teman-teman yang main judi bersama dirinya. Karena ya dengan cara seperti itu, kemudian tidak ada lagi sangkutan harta yang nanti akan dituntut oleh orang-orang yang kalah pada hari kiamat nanti. Tapi kalau misalnya ya udah tiba-tiba orang itu menyesal dan susah juga mengembalikannya kemana, akhirnya dia tobat. Mungkin kalau ada harta yang dia rasa dari yang tidak legal itu, kemudian misalnya sebutlah dia berikan kepada orang gitu, mungkin diberikan kepada Baitul Mal, atau kalau dia masih ingat orang-orangnya, mungkin orang itu dalam keadaan seperti apa, dia berusaha untuk mengembalikan, dia nggak mau ya harta-harta haram itu masih menyertai dirinya, itu mungkin akan sangat bagus gitu ya. Dan kalau misalnya dia merasa bahwa semua hartanya itu dari sesuatu yang haram, ya mungkin dia bisa bebersih gitu kan, untuk menyerahkan itu semuanya
kepada orang ya, supaya nanti waktu penuntutnya di hari kiamat datang, dia bilang saya sudah tidak lagi memiliki harta itu sudah saya berikan semuanya misalnya ke lembaga sosial dan diurus ya, nanti itu ada pahalanya sendiri yang kalian bisa ambil dari harta-harta yang dulu misalnya saya ambil dengan cara yang batil atau dengan cara yang zalim atau dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara umum ya, kalau dia menyesal, berhenti, tidak mengulangi lagi, sudah cukup ya, kecuali kalau memang baru benar-benar nih, ya udah bagi lagi aja kepada orang-orang yang ada di situ. Saya nggak mau terima itu, saya ambil ini uang yang menjadi milik saya supaya saya lebih tenang dan tentram. Allahu a'lam. Begitu. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Subki atas waktu dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga kita ketemu lagi dalam kondisi sehat selalu ya Pak Ustaz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.